Ya, ibu hamil rutin memeriksa kandungan terlebih saat usia kandungan memasuki trimester ketiga. Lantas, bagaimana apa saja yang dilakukan ibu hamil agar ibu dan janin tetap sehat selama pandemi ini? Kita akan berbincang dengan Dr. Surahman Hakim, spesialis obstetrik ginekologi konsultan RSIA Tambak. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi Mbak Vince Iya, dan Dok, Mas Imam apa juga. saja sih yang menyebabkan atau faktor apa saja yang menyebabkan seorang ibu hamil itu imunnya rendah dan mudah terpapar virus COVID? Baik, terima kasih pertanyaan baik sekali Mbak Vince ya. Jadi seperti kita tahu bersama bahwa imunitas tubuh kita itu dibuat agar melindungi tubuh kita dari serangan benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, pada proses kehamilan, seorang ibu yang hamil, nah janin itu sebenarnya tidak 100% merupakan tubuh dari ibu. Karena 50%-nya adalah merupakan gen dari bapak. Jadi pada dasarnya kehamilan atau janin pada kandungan oleh ibu dianggap sebagai benda asing karena ada sel dari bapaknya. Sehingga untuk supaya kehamilan ini bisa berlangsung terus, maka kekebalan ibunya harus diturunkan supaya proses kehamilan bisa berlanjut terus. Itu kira-kira yang menyebabkan kenapa kekebalannya diturunkan. Memang dibuat supaya lebih rendah agar kehamilannya bisa diterima oleh badan ibu. Itu pertama. Baik, Nah, jadi ya silakan Mas. ya. Ini sebetulnya kalau kita lihat dokter dari sisi imunitas tadi dan juga di saat pandemi seperti ini, siapa sebetulnya yang lebih terancam gitu? Apakah si ibunya atau si janinnya sendiri yang sedang tumbuh? Baik. Jadi saya lanjutkan kembali mengenai kekebalan. Memang kekebalan ini memang lebih turun, tapi kemudian bisa dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Dari nutrisi ibunya, dari fisikal ibunya, misalnya ibunya sering kelelahan, tentu akan menurunkan daya tahan tubuhnya. Selain itu juga perubahan cuaca bisa juga mempengaruhi kekebalan ibu. Termasuk juga kondisi psikis ibu tersebut bisa turun. Nah, sekarang mengenai tadi infeksi COVID-19 ini, apakah lebih mempengaruhi ibunya atau mempengaruhi bayinya? Nah, sampai saat ini penelitian mengatakan bahwa belum ditemukan bukti bahwa adanya transmisi dari ibu yang menderita COVID terhadap janin dalam kandungan. Jadi belum ada bukti bahwa ada COVID-19 virusnya ini bisa melewati barrier plasenta dari ibu ke bayi. Jadi tentu saja karena berkaitan dengan ini, pada waktu kehamilan yang di mana ada COVID-19 yang terpapar, ibunya lebih rentan. Nah, tetapi dengan berjalannya waktu kehamilan, jika ibunya mengalami perburukan, misalkan terjadi gangguan nafas segala macam, tentu saja secara sekunder akan menyebabkan gangguan juga pada bayinya. Tapi yang pertama tentu pada ibunya yang utama. Demikian Mas Ima. Iya, berarti kalau seandainya ada ibu hamil yang merasa sudah 3 bulan nih Ya. usia kehamilannya, santai saja gitu, tidak perlu takut karena mungkin usia kehamilan di 3 bulan biasa kan kata dokter sudah kuat. Nah ini sebenarnya nggak benar juga ya dok, karena kita tetap harus menjaga protokol kesehatan ya dok. Betul. Jadi kondisi penurunan kekebalan ibu itu tidak hanya pada awal-awal kehamilan, tapi seterusnya selama kehamilan memang variatif. Memang setelah masa adaptasi pada trimester pertama berikutnya akan membaik. Tapi tetap masalah gangguan dari luar, misalkan tadi eh, terkena paparan COVID, tentu saja bisa kena pada setiap trimester kehamilan. Ya, jadi tetap merupakan kondisi yang perlu diperhatikan, dijaga hati-hati supaya tidak terkena paparan COVID-19 ini, Mbak. Oke, Dokter Surahman, sebetulnya disarankan setiap bulan untuk ibu hamil melakukan pemeriksaan. Apakah di saat pandemi seperti ini ada toleransi dan intensitas seperti apa sebetulnya untuk per masing-masing trimester mereka memeriksakan ke klinik ataupun ke rumah sakit yang biasa dilakukan oleh ibu hamil setiap bulannya? Ya, ya. Jadi tadi yang sebenarnya kan oleh Mbak Vinci tadi mengenai jadwal kontrol kehamilan, memang betul pada awal-awal kehamilan 1 minggu, 1 bulan sekali, kemudian Hmm. pada setelah 28 minggu 2 minggu sekali, dan setelah menjelang persalinan 36 minggu ke atas seminggu sekali. Itu
pada standar yang kondisi normal. Nah, PBPOGI sudah memberikan, PBPOGI ini perkumpulan dokter kebidanan dan kandungan di Indonesia, sudah memberikan rekomendasi bahwa ibu-ibu hamil hanya datang jika ke klinik, maksud saya, datang ke klinik hanya jika ada hal-hal yang emergency. Misalnya terjadi perdarahan. Kedua, terjadi nyeri hebat di kehamilannya. Ketiga, misalkan terjadi ketuban pecah, ya, misalkan ada keluar air segala macam. Yang keempat, jika terasa bayinya tidak bergerak, itu perlu dicek karena harusnya. Nah, selebihnya jika hanya cuma kontrol saja atau pengen vitaminnya ditambah, sekarang beberapa rumah sakit, misalkan Rumah Sakit Tambak ini, kita sudah membuka konsultasi online. Ya, jadi pada konsultasi online ini bisa ibu bertanya dan dokternya memegang catatan ibunya. Jadi kita bisa melihat perkembangan ibu bagaimana, kemudian kalau misalkan memerlukan obat, kita bisa resepkan, ibu tinggal ngambil atau minta dikirim obatnya ke rumah. Gitu. Jadi hanya Jadi kondisi sekarang, darurat saja iya, ataupun kondisi betul, tertentu ya? betul. Iya. Lalu bagaimana nih dok, kalau seandainya ibu hamil nih punya penyakit bawaan, nah jenis penyakit bawaan mana jenis penyakit bawaan seperti apa yang sebenarnya harus diantisipasi karena mungkin imunitasnya lebih rentan atau terpapar COVID-19? Ya, pertama karena COVID-19 ini menyerangnya saluran napas, maka ibu-ibu yang mempunyai atau manifestasi gejala pernapasan, penyakit dasarnya mempunyai manifestasi gejala pernapasan seperti asma misalkan, penyakit jantung, penyakit ginjal misalkan, ya, itu mempunyai resiko untuk terjadinya perburukan jika terkena infeksi COVID-19. Demikian juga pasien-pasien yang mempunyai gangguan kekebalan, misalnya, mohon maaf, ibunya menderita HIV, ya, atau penyakit-penyakit tertentu yang mempengaruhi imunitas, misalnya penyakit autoimun, imunitasnya terganggu. Ini juga mudah terkena COVID-19. Pada ibu-ibu seperti ini tentu saja perlu perhatian lebih dan perlu dilakukan pemeriksaan lebih teliti untuk melihat apakah ada efek terhadap kekebalannya tersebut atau terhadap penyakitnya tersebut. Baik, dok, kita lihat dari BKKBN sendiri terakhir merilis data ada kurang lebih 400.000 kehamilan baru selama pandemi ini. Jadi cukup meningkat di beberapa daerah, ada yang sampai dengan 100% kenaikannya, salah satu adalah Tasikmalaya. Kebanyakan ini adalah pasangan baru yang mungkin mereka mengalami PSBB gitu di rumah seperti itu, akhirnya sulit untuk melakukan kontrol terhadap kehamilan. Adakah sebetulnya edukasi lebih yang diberikan oleh Persatuan Dokter Kandungan sendiri untuk mengedukasi para ibu-ibu baru itu yang sekarang sedang menjalani kehamilan di masa pandemi seperti sekarang, dok? Ya, jadi saya kira tidak berbeda banyak dengan secara umum anjuran kita, anjuran PBPOGI terhadap ibu-ibu hamil dalam masa pandemi ini. Yang pertama, penurunan COVID-19 itu kan dari 3 pintu utama. Yang pertama adalah dari yang mempunyai mukosa atau selaput lendir, yaitu dari mata, dari hidung, dan dari mulut. Jadi pertama, ibu-ibu kalau pengen keluar, ya, yang mungkin terpapar dengan COVID-19, ya, harap menggunakan masker dan kacamata kalau perlu. Yang kedua, jangan gosok-gosok mata, gosok-gosok memasukkan jari dan segala macam. Satu. Kemudian yang keduanya, physical distancing, ya, social distancing juga perlu. Ya, kalau tidak perlu banget, tidak perlu keluar. Lebih baik stay at home, stay safety, stay health, jadi lebih aman di rumah. Yang ketiga tentu saja tadi bentengi diri. Bentengi diri apa? Kita tahu bahwa kekebalan tubuh kita sedang terganggu karena hamil, tapi kita bisa bantu dengan jangan sampai kekebalannya lebih buruk lagi, yaitu dengan gaya hidup sehat, tidak terlalu capek, istirahat cukup, makanan-makanan yang bergizi sesuai dengan nutrisi yang lengkap gitu kan, ya, sesuai dengan kebutuhan dari ibu hamil. Ketiga, happy. Ya, walaupun ini lagi masa pandemi, jangan sedih terus, karena sedih tadi psikoneuroimunologi bisa terganggu. Nah, kadang-kadang ibu hamil malah sukanya googling hal-hal yang negatif, jadi itu malah bikin tambah takut. Demi tambah takut, jadi malah kekebalannya justru akan terganggu. Yeah. Nah, itu saya kira itu yang pertama. Jadi tadi yang terakhir adalah happy kuncinya. Tetap happy ya. Ya, terima kasih Dr. Surahman.
Terima kasih Mbak Vince, Mbak Mas Imam.